MTS Darul Hikmah Tawangsari adalah lembaga pendidikan Islam yang berada di bawah naungan Pondok Modern Darul Hikmah. Sehingga berdirinya MTS Darul Hikmah pun juga harus menceritakan berdirinya Pondok Modern Darul Hikmah sebagai embrio MTS Darul Hikmah. Awal mula berdirinya pondok ini diawali dari sebuah langgar atau musola. Langgar atau musola ini didirikan dan diasuh oleh almarhum Haji Ridwan Nusban sejak tahun 1930. Bapak Haji Ridwan karena terdorong oleh keinginannya yang besar untuk mengembangkan pendidikan dan dakwah Islamiyah, maka beliau mengirimkan kedua putranya, yaitu Nurul Hadi Ridwan dan Masyhudi Ridwan ke Pondok Modern Gontor, Ponorogo untuk belajar agama Islam. Pada tahun 1996, Bapak Haji Ridwan berwasiat kepada putra-putranya bahwa tanah pekarangan yang dimiliki supaya dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam. Setelah pulang dari Pondok Modern Gontor, maka anaknya yang bernama Nurul Hadi Ridwan mendirikan kursus-kursus bahasa dan agama. Adapun kursus bahasa yang diadakan yaitu adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Walaupun hanya sebatas kursus-kursus, namun lembaga ini sudah memiliki yayasan sendiri walaupun bentuknya kecil. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin bertambah jumlah murid yang masuk dalam kursus tersebut. Karena terdorong wasiat ayahandanya dan adanya cita-cita oleh Trimurti untuk mendirikan 1000 pondok modern di Indonesia, maka putranya tersebut bersama IKPM Tulungagung dan yayasan yang sebelumnya telah terbentuk bersepakat mendirikan Pondok Modern Darul Hikmah tahun 1991. MTS Darul Hikmah itu sendiri didirikan pada tahun ketiga yang bertepatan dengan tahun 1993. Lesson Study merupakan suatu model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan, berlandaskan prinsip-prinsip kesejawatan dan mutual learning untuk membangun komunitas belajar. Tahap yang pertama yaitu plan, perencanaan pembelajaran, yaitu bertujuan untuk menghasilkan rancangan pembelajaran yang diyakini mampu membelajarkan siswa secara efektif serta membangkitkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Perencanaan ini dilakukan secara kolaboratif oleh beberapa orang pendidik yang termasuk dalam suatu kelompok lesson study. Selanjutnya tahap kedua, do, atau pelaksanaan pembelajaran. Tahap pelaksanaan atau do dimaksudkan untuk menerapkan rancangan pembelajaran yang telah direncanakan. Salah satu anggota kelompok berperan sebagai guru model dan anggota kelompok lainnya sebagai pengamat.
track, a playground, and a skateboard track. Cool, it has a skateboard track. What about the park in your town? Dan tahap yang ketiga adalah SI, atau refleksi pembelajaran. Tahap pengamatan dan refleksi atau SI dimaksudkan untuk menemukan kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pembelajaran. Langsung aja ini saya akan menambahkan apa yang disampaikan Pak Wisni. Tadi Pak Wisni menambahkan kalau misalnya tulisnya itu terlalu banyak, tiap hari cuma mesti ini terlalu banyak sehingga tidak bisa memilih waktu dengan baik gitu ya. Nanti waktunya sudah biasanya tapi itu ketika sesinya terakhir itu butuh waktunya lebih banyak. Jadi kan yang soalnya yang dilihat tapi untuk keseluruhan sudah baik, maksudnya cuma dalam kondisi kertas yang depan gitu ya. Tapi misalkan yang pertama ini dari mulai pendahuluan seharusnya itu ketika mau masuk ke materi yang akan dipelajari itu harus dikaitkan dengan materi sebelumnya. Misalkan ini mau bahas tentang beres atau daerah, jadi jangan lupa menanyakan materi yang sebelumnya. Itu penting dalam pembelajaran ya. Jadi ada biar anak-anak itu ingat apa sih yang dipelajari minggu sebelumnya. Kalau perlu dikasih 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan itu cukup. Biar anak-anak itu tidak lupa dengan apa yang dipelajari minggu sebelumnya. Itu yang tulis. Nah, kemudian jadi sebelum menuju ke materi itu dulu harus menyampaikan secara umum. Secara umum materinya itu seperti apa, kemudian nanti kira-kira kalau kita belajar tentang materi ini apa yang kamu dapatkan itu harus disampaikan secara